Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas karunia-Nya, nikmat dari Allah Subhanahu, berbagai macam kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, menjadikan kita bisa duduk di majelis ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga majelis ini menjadi majelis yang mubarakan, marhuma, dibarokai dan dirahmati Allah Jalla wa Az. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnatullah ala ibadih, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya masaib, musibah-musibah, ibtilaat, ujian-ujian, baik menimpa individu atau menimpa keluarga atau menimpa sebuah negeri. Itulah kehidupan dunia. Ada kalanya sebuah negeri diuji dengan kelaparan, kekeringan, harga-harga yang melambung, dan berbagai macam ujian. Itu semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagian dari sunnatullah yang Allah tetapkan ala ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan samarat, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa kita ambil faedahnya bahwa musibah itu tidaklah Allah tetapkan kecuali ada hikmah yang sangat besar. Di antara hikmahnya adalah untuk mengetahui siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Siapa yang di saat musibah kembali kepada Allah Jalla wa'az, dan siapa yang di saat musibah justru menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita menyadari dan jadilah seorang mukmin yang baik, yaitu seorang mukmin yang ketika musibah datang
dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera menyadari bahwa dirinya adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Sehingga dia pun segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Segera berdoa kepada Allah. Segera memperbanyak amalan soleh. Ya. Dan tidak sedikit ada orang-orang yang sebelum musibah jauh dari Allah, sebelum musibah jauh dari agama, namun ketika datang musibah dia kembali kepada al-haq. Dia menyadari bahwa dia itu lemah. Tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Harta, kekuasaan, jabatan, badan yang kuat tidak bisa dibanggakan. Ketika datang musibah, ketika datang ketetapan Allah, itu semuanya tidak ada. Berbahagialah seorang yang sebelumnya jauh dari Allah, kemudian datang musibah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat yang mari kita renungkan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Satu ayat yang juga mengingatkan hikmah dari musibah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak fasad, kerusakan di darat, di laut. Telah tampak kerusakan di sekitar kita. Itu semuanya adalah, kata Allah, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan manusia, dosa-dosa mereka. Allah timpakan itu liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat, akibat dari apa yang mereka perbuat. Apa hikmahnya? Yang lain, la'allahum yarji'un, barangkali mereka mau kembali bertobat kepada Allah, menyadari betapa mereka butuh kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, sejenak marilah kita mengingat betapa pentingnya doa. Karena ini salah satu hal yang semestinya seorang teringat di kala musibah. Di kala musibah, di saat kesempitan, semestinya seorang ingat kepada Allah. Dan dia berdoa kepada Allah Jalla wa'az. Doa, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sangat penting, sangat agung, sangat berharga di dalam kita menghadapi kesulitan, di dalam kita menghadapi kesempitan, termasuk kesempitan, kesulitan, dan masyakil, problematika yang menimpa sebuah negeri. Kalau kita hanya melihat kemampuan kita, kalau kita hanya melihat diri kita, melihat sekian banyak problematika yang menimpa sebuah negeri, kita akan bingung, kita akan bimbang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita melihat diri kita yang lemah, melihat diri kita yang tidak punya kemampuan. Tapi kalau kita melihat ke atas, kita mengangkat tangan kita ke langit, mengingat Rabbul Alamin fawqa sab'is samawat, yang berada di atas 7 lapis langit, Zat yang maha kuasa, Zat yang di tangannya segala kebaikan. Maka disitulah tampak berbagai macam jalan keluar. Akan muncul harapan, akan besar cita-cita,
dan tidak akan putus asa menghadapi sekian banyak problema hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kita semakin yakin betapa pentingnya kita mengingat keutamaan doa dan pentingnya doa, terutama di saat manusia lupa dengan doa, di saat manusia lalai dengan doa. Maka itu lebih lagi ma'asyiral muslimin untuk kita mengingat betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan. Sebagian manusia hanya sibuk dengan teori-teori ekonomi, teori-teori keamanan, teori-teori manusia bagaimana untuk keluar dari problematika ini. Sibuk dengan teori-teori manusia, tapi lupa dengan doa. Nah, di saat itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah semestinya kita mengingat betapa pentingnya doa ketika kita menghadapi masaib, musibah, kesulitan, termasuk apa yang menimpa sebuah negeri. Ada beberapa hal yang mari kita bahas ma'asyiral muslimin. Ada 3 poin yang akan kita bahas, kita ingatkan di majelis yang terbatas ini. Awalan, yang pertama, kita mengingatkan bahwa doa adalah pintu segala kebaikan. Iya. Doa adalah pintu segala kebaikan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian." Apakah Allah membatasi dalam ayat ini permintaan kita? Tidak ada. Allah tidak membatasi, mintalah kepadaku kebaikan dunia saja, atau mintalah kepadaku kebaikan akhirat saja. Tidak dibatasi. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, mintalah segala kebaikan kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Dunia Allah yang memiliki, akhirat Allah yang memiliki, langit bumi punya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang maha kaya. Maka apapun yang kita minta dari kebaikan-kebaikan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah bahwa doa adalah pintu segala kebaikan. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita berdoa itu menunjukkan bahwa kita ini memang betul-betul hambanya Allah. Kita ini betul-betul makhlukun marbubun, makhluk yang lemah. Dalam doa ada pengakuan bahwa kita ini lemah. Dalam doa ada pengakuan bahwa kita ini fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Itu diantara faedah doa. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa itu adalah ibadah. Sebagaimana Allah kabarkan melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mencintai. Sebaliknya, seorang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah bisanadin hasan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Dari sini semuanya para ulama mengatakan bahwa tidak ada pintu kebaikan yang lebih luas daripada doa. Iya, doa adalah pintu segala kebaikan. Dengan doa hati menjadi tenang. Dengan doa kesulitan menjadi ringan. Dengan doa rizki dimudahkan. Dengan doa musibah diangkat. Dengan doa negeri
akan memperoleh keamanan. Dengan doa masyarakat akan mendapatkan keberkahan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di saat jalan-jalan itu terasa semuanya tertutup, di saat seakan-akan sudah tidak ada pintu lagi, pintu doa tidak pernah tertutup. Pintu doa tidak pernah tertutup. Banyak contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seperti kisah 3 orang yang Rasulullah kisahkan dari kisah-kisah Bani Israel. 3 orang yang terperangkap di dalam goa. Segala upaya telah mereka lakukan, segala ikhtiar telah mereka upayakan. Mereka tidak mampu untuk selamat. Tapi apakah pintu doa ditutup? Tidak. Mereka berdoa kepada Allah, masing-masingnya berdoa kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Maka Allah pun menyelamatkan mereka. Batu bergeser, mereka keluar. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Kisah yang sangat masyhur. Alhamdulillah. Suatu saat paceklik menimpa kota Madinah. Air sulit didapatkan. Hewan-hewan ternak mati. Jalan-jalan rusak. Diriwayatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika itu Rasul SAW sedang berkhutbah. Datang seorang rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah. Ada seorang laki-laki masuk ke masjid hari Jumat. Ketika itu Nabi sedang berkhutbah. Qa'imun yakhtubu. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menghadap kepada Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha yughithuna." Ya Rasulullah, harta benda telah binasa. Jalan-jalan telah terputus karena kekeringan. Berdoalah ya Rasulullah kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada kami, kepada kita. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah beri kami hujan, ya Allah beri kami hujan, ya Allah beri kami tetes-tetes air. Apa kata Anas bin Malik menyaksikan kejadian di hari itu? Anas mengatakan, wallahi mana rofis sama'i min sahabin. Ketika itu tidak ada sama sekali awan di kota Madinah. Tapi begitu Nabi berdoa, tiba-tiba awan berdatangan dan turun hujan. Rasul belum turun dari mimbar, hujan deras pun turun selama 1 pekan. Ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, bahwa doa adalah sebab kebaikan untuk sebuah negeri. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu di majlis yang mulia ini kita ingat bersama bahwa ketika sebuah negeri sedang diuji, jangan sampai lisan kita hanya sibuk membicarakan apa yang sedang menimpa negeri ini, sibuk membicarakan apa yang kita alami. Kenapa harga-harga mahal? Kenapa hujan tidak kunjung datang? Kenapa dan kenapa? Lisan hanya berbicara tentang apa yang terjadi, kemudian melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan hari-hari kita dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang kita panjatkan akan menjadi sebab kebaikan untuk negeri kita. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, inni la'alamu ijabata du'ai idza ulhimtu du'a. Ketahuilah, ketika kita sudah berdoa,
pasti akan dikabulkan. Sebagian salaf berkata, aku mengetahui tanda dikabulkannya doaku ketika Allah memudahkan aku untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Azza. Ini permasalahan yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita ingatkan, bahwasanya doa adalah sebab semua kebaikan. Permasalahan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa mendoakan kebaikan untuk negeri adalah sunnah para nabi. Jadi ketika kita berdoa untuk kebaikan negeri ini, kebaikan penguasanya, kebaikan aparatur negaranya, kebaikan negeri ini, itu adalah bagian dari sunnah al-anbiya wa rusul. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mendoakan untuk kota Mekkah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Ibrahim, Allah mengisahkan doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Perhatikanlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, khaliluhu, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, abul anbiya, bapaknya para nabi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan Mekah. Dan beliau minta agar Allah memberikan keamanan untuk Makkah sebelum memohonkan rezeki. Karena memang ma'asyiral muslimin, keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Dengan keamanan ibadah akan mudah ditegakkan. Sebaliknya ketika dicabut keamanan, ibadah pun sulit untuk ditegakkan. Ketika keamanan Allah berikan kepada sebuah negeri, dakwah pun akan berjalan dengan baik, pendidikan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika keamanan dicabut, banyak hal berupa kebaikan yang tidak akan kita dapatkan. Itu doa Nabi Ibrahim. Demikian pula Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang kita dapatkan dari beliau adalah doa beliau untuk Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kota Madinah, Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, jadikanlah Madinah kami cintai sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih dari itu. Ya Allah, berkahilah takaran-takaran kami, sa' dan mud, minta diberkahi. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah untuk kami kota kami ini. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa mendoakan negerinya agar Allah memberikan keamanan, ketentraman, keberkahan, persatuan, serta menjauhkan dari berbagai macam fitnah dan juga kejelekan. Barangkali ada yang bertanya, apa buah dari doa Nabi Ibrahim dan buah dari doa Nabi Muhammad SAW untuk kota Mekah dan Madinah? Semua bisa menjawab.
Bagaimana dua negeri ini menjadi negeri yang aman. Dua negeri ini dicintai oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Hati-hati kaum muslimin, selalu ingat dengan dua negeri ini. Juga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ibadah di dua kota tadi. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bahkan Allah berikan kekhususan untuk dua negeri ini dengan tidak masuknya Dajjal. Tidak masuk ke kota Makkah, juga tidak masuk ke kota Madinah. Doa untuk kebaikan negeri memberikan faedah yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang kedua yang perlu kita ingatkan di majelis yang mulia ini. Mengingatkan bahwa mendoakan kebaikan negeri adalah sunnah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perkara yang ketiga yang penting untuk kita ingatkan, doa adalah sebab diangkatnya musibah. Doa adalah sebab diangkatnya musibah. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, juga dihasankan atau dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. La yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Apa di antara maknanya, ma'asyiral muslimin? Di antara maknanya, wallahu taala a'lam, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa doa adalah salah satu sebab tertolaknya musibah. Datang musibah menimpa seseorang, atau datang musibah menimpa sebuah negeri, dan itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Ketika kita berdoa, ketika masyarakat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada sebuah negeri, maka doa adalah sebab diangkatnya musibah. Dan itu juga muqaddar, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita ragu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwa doa itu adalah sebab terangkatnya masaib. Sebab kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, meskipun seakan-akan sulit terfikir dalam benak kita, pintu apa yang dengannya kita akan keluar dari kesulitan. Tapi ketika kita sudah berdoa, ketahuilah bahwa doa itu adalah sebab terangkatnya masaib. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam mengalami kesulitan bersama dengan para sahabat di saat perang Badar. Tidak pernah menyangka bahwa beliau alaihi salatu wassalam akan dihadapkan dengan pasukan yang demikian besar. 315 orang sahabat berhadapan dengan 1000 musyrikun yang siap dengan segala kekuatannya. Secara perhitungan manusia sulit untuk dicatat adanya kemenangan. Secara perhitungan manusia cukup berat untuk bisa memperkirakan keberhasilan. Tetapi ketika tangan sudah diangkat ke langit,
Doa sudah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, musibah akan diangkat oleh Allah. Allah kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah di masa sempit ketika perang Badar. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah, minta pertolongan kepada Allah di saat sempit, di saat pintu-pintu seakan-akan tertutup, di saat kemampuan manusia sepertinya berat untuk menghadapi kesulitan, kalian beristighatsah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka kami Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kalian 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Ketika itu para sahabat di saat perang Badar mengantuk, mereka tertidur. Artinya mereka justru mendapatkan ketenangan. Di malam harinya hujan Allah turunkan, dingin, sejuk. Menghadapi musuh tidak ada rasa takut. Ada di antara sahabat yang memegang pedang, tiba-tiba pedangnya jatuh karena kantuk. Biasanya orang ketika genting khawatir, tidak bisa tidur. Tapi ini para sahabat, Allah berikan ketenangan. Ketika perang berkecamuk, ada sahabat yang baru mengangkatkan pedangnya, tiba-tiba musuh sudah terbelah, sudah mati. Di malam harinya Nabi mengatakan, di sini Abu Jahal akan mati, di situ fulan akan mati, di situ fulan akan mati. Datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan bahwa malaikat Jibril juga ikut dalam perang Badar. Maka jangan ragu-ragu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwa doa adalah sebab diangkatnya masaib. Doa adalah sebab diangkatnya kesulitan-kesulitan. Di majelis yang mulia ini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada beberapa hal yang lain yang perlu kita ingatkan di saat musibah. Selain doa, ada beberapa hal yang juga mari kita perbanyak. Semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya, termasuk untuk negeri ini. Yang pertama adalah perbanyaklah istighfar kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah, kejelekan, sebabnya adalah dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Namun Allah memaafkan banyak dosa. Dengan banyak beristighfar kepada Allah, pintu-pintu kebaikan akan Allah bukakan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Al-ayah. Maka aku katakan kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian, dan akan memberikan kepada kalian anak-anak dan keturunan dan harta, dan akan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai dan juga kebun-kebun. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang semestinya kita lakukan adalah banyak berbuat baik, beramal soleh di saat banyak fitnah, di saat banyak musibah, di saat banyak peperangan, pembunuhan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ibadatu fil harj, ibadah yang dilakukan di masa harj. Harj itu fitnah, pembunuhan, peperangan. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah di saat-saat seperti itu, kahijrati ilayya, pahalanya seperti hijrah. Pahalanya seperti hijrah. Dengan berbagai macam kebaikan, sedekah, membantu orang-orang yang sulit, menyambung rahim, memperbaiki akhlak, memakmurkan masjid, menolong fuqara wal masakin, memperbanyak hasanat, kebaikan-kebaikan. Itu semuanya adalah sebab kebaikan, sebab terangkatnya musibah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-A'raf, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ayat ini ma'asyiral muslimin dalil bahwa amalus soleh, amalan soleh adalah di antara sebab terangkatnya kesulitan-kesulitan dan musibah. Ikhwatal iman, sebagai penutup, ketika kita melihat negeri kita menghadapi berbagai macam kesulitan, musibah, harga-harga naik, barang-barang sulit untuk didapatkan, atau kesulitan-kesulitan yang lain, janganlah kita hanya membahas tentang musibah itu. Jangan kita sibuk dengan pembahasan-pembahasan kenapa musibah ini terjadi. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk kepada Allah dan dengan penuh harap kepada Allah. Ingat 3 pelajaran besar ini yang semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 pelajaran itu adalah, yang pertama, doa adalah pintu segala kebaikan. Yang kedua, mendoakan negeri merupakan sunnah para nabi dan rasul. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang ketiga, jangan ragu bahwa doa itu adalah sebab terbesar diangkatnya musibah dan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Thalabul ilmi, menuntut ilmu adalah perkara yang tidak boleh kita lupakan. Al-Quran was sunnah ibarat air hujan, seperti disebutkan dalam hadis. Apa yang akan kita dapatkan ketika tanah itu tersirami air hujan? Subur. Ketika kita menerima Al-Quran was sunnah, kita cintai, kita pelajari, kita murajaah, kita dakwahkan, kita amalkan, seperti tanah yang dijatuhi air hujan. Jadilah tanah-tanah itu, tanah yang menerima ilmu,
yang kemudian akan menumbuhkan tanaman, menumbuhkan buah-buahan. Negeri kita ini butuh kepada ilmu Alkitab was sunnah. Dulu sebelum diutus Nabi alaihi salatu wassalam, masyarakat berada di masa jahiliyah. Namun ketika telah datang Al-Quran was sunnah, disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, negeri pun menjadi makmur. Negeri pun menjadi negeri yang baik dan penuh keberkahan. Bersemangatlah di dalam menuntut ilmu, bersemangatlah di dalam mempelajari Alkitab was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang aman, negeri yang diberkahi, dipenuhi dengan keimanan, dijauhkan dari fitnah, perpecahan, serta dianugerahi pemimpin dan rakyat yang bertakwa. Allahumma ihfadz biladana wa biladal muslimina min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma adfa'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal zalazila wal mihan wasu'il fitan. Allahumma anzil alaina rahmatak wa barakatak wa amnak wa aslih wulata umuril muslimin waj'al hadzal balada aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.